Kalau betul panjenengan tadi itu, kami tidak memerlukan bantuan dalam bentuk dana. Iyalah, saya lihat Kebumen ini APBD-nya 2,87 triliun. Sedangkan kalau dibandingkan dengan Kulon Progo itu hanya 1,76 Kulon Progo. Gunung Kidul hanya 2,08. Jadi selisih 800 miliar dibandingkan Kabupaten Kebumen. Jadi pasti bukan masalah dana, Oleh sebab itu kami insya Allah bisa membantu, apalagi Pak, traktor kami ini kan aslinya Kebumen. Sudah ada MOU antara Kebumen dengan UGM. Jadi tinggal sekarang implementasinya. Nah, implementasi ini membutuhkan tentu kami pun punya keterbatasan tenaga. Jadi saya mengajak Dr. Jarod ini yang ikut mengelola KKN di UGM. Kami ini menjangkau seluruh Indonesia. Yang memerlukan kedatangan mahasiswa UGM, yang meminta mahasiswa UGM datang itu ada hampir 600 desa per tahun. Sementara di seluruh Indonesia. Sementara unit kami itu maksimum 1 tahun hanya 270. Jadi pasti ada 300 sekian desa yang tidak akan terpenuh. Oleh sebab itu saya akan memohon bahwa kami mungkin tidak bisa membantu sekian ratus desa tadi, tapi bisa dipilihlah satu desa yang untuk diangkat dari maju ke mandiri, mana yang dari naik satu tingkat lah. Sehingga kita coba untuk mengawal, membantu. Pasti kami akan memulai seperti hal yang desa-desa yang lain, kami akan memulai dari nol betul, dengan memetakan potensinya apa, masalahnya apa. Kita tidak bisa kadang-kadang mempercayai data statistik 100%, karena apa? Ini sebagai contoh ini, diskusi antara saya dengan Dr. Hasto, Bupati Kulon Progo yang kemudian menjadi Kepala BKKBN. Waktu itu beliau, di tahun pertama saya duduk di jabatan saya, beliau mengatakan, "Mas, aku duwe data wong sing miskin sak Kabupaten Kulon Progo, namanya siapa, alamatnya mana." Ya, istilah terkenal by name by address. Nah, karena sama-sama Pak Hasto itu juga dosen, saya lupa kalau beliau bupati. Yuk diapake, yuk bar kuwi diapake. Arep tak nahi wedhus loro, Mas. Terus ya ben dingu. Aku kuatir, Mas, engko 6 wulan meneh iki wonge njur mati, wedhuse mati. Loh kok bisa? Dan kita kan nggak tahu dia tuh miskin kenapa. Tahu-tahu dikasih kambing 2. Jangan-jangan dia tuh miskin karena harus cuci darah 2 kali seminggu. Disuruh ngongon wedhusnya mati pisan iki engko. Wonge mati, wedhusnya mati. Ya beliau terus ya, sambil ketawa, terus piye ya? Mbok mari kita petakan dulu. Maka saya tugaskan anak-anak KKN, kamu tidak punya program yang lain kecuali memetakan berapa ratus orang itu miskin kenapa. Nah, adalah dipetakan itulah kami tahu kemudian bahwa orang-orang ini dulunya bisa deres 16 batang kelapa. Umurnya makin tua, dia makin lemah, makin takut naik, kelapanya makin tinggi. Nah sekarang dia cuma bisa deres 7 kelapa. Hubungannya diberi wedhus itu kan nggak sambung. Jadi lebih baik permajaan kelapa. Nah ini loh, yang kadang-kadang kita tidak sambung antara kebijakan makronya dengan terapan di lapangan, karena memang kita tidak memahami masalah sesungguhnya. Jadi kami akan memetakan dulu beberapa model desa yang ini kemudian bisa ditularkan. Di sini ada Stikes, di sini ada Politeknik. Yuk sama-sama dikerjakan bersama dengan model yang sama. Nah kami tentu akan mengajak bersama-sama, tidak keberatan. Saya di Bangka Belitung juga bersama-sama mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung dengan
Sulawesi Tenggara dengan mahasiswa dari Unhas dan Haluleo. Jadi sangat terbuka, pekerjaan sangat banyak, kepala hanya satu, tangan dua, kaki dua, sehingga sangat tidak mungkin kalau kita jumowo akan melaksanakan sendiri. Jadi tadi kalau mohon diajak, pasti diajak. Kalau mau diajak, kadang-kadang yang diajak ya nggak mau. Wah, nanti saya ke Pancal UGM. Nah itu kan kalau seperti itu sudah lain cerita. Ngaten kira-kira. Jadi kami saya ajak juga teman-teman ini supaya tahu komitmen saya tadi misalnya mari berapa desa kita jadikan model. Yang model ini bisa dipakai untuk desa-desa yang lain. Monggo dipilihkan oleh pemerintah dan kami akan coba untuk memetakan di sana dulu. Ngaten.